Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu sehat ya. Tetap menjaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Kalian tentu tahu kan bagaimana caranya menerapkan protokol kesehatan? Ya, dengan rajin-rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir. Jika keluar rumah jangan lupa memakai masker dan tetap jaga jarak 2 meter. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah meneruskan pelajaran yang kemarin. Jika kemarin kita telah belajar struktur berita, struktur teks berita, sekarang kita akan belajar tentang kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Nah, anak-anak, kalian jangan lupa untuk membuka buku halaman 15. Di sana kalian bisa belajar sambil melihat video pembelajaran yang telah Ibu tampilkan ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menemukan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, tahukah kalian apa saja kaidah atau aturan kebahasaan dalam teks berita? Nah, anak-anak, di dalam teks berita, kata-kata dan kalimat-kalimat itu ternyata memiliki kaidah atau aturan tersendiri yang membedakan teks berita dengan teks-teks lainnya. Nah, kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai ciri atau pembeda dengan jenis teks lainnya. Nah, kaidah-kaidah yang dimaksud itu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada bahasa baku atau bahasa bersifat standar. Kedua, kalimat langsung. Ketiga, konjungsi bahwa. Keempat, konjungsi temporal dan kronologis. Kelima, keterangan waktu. Dan keenam, kata kerja mental yang akan kita bahas hari ini. Nah, yang pertama adalah penggunaan bahasa bersifat standar atau baku atau biasa kita sebut dengan bahasa yang baku. Nah, bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Nah, bahasa standar ini merupakan bahasa yang standar atau bahasa-bahasa yang biasanya kita gunakan dengan menggunakan bahasa yang baku. Jadi, ciri-cirinya itu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing, dan tidak rancu. Jadi, bahasanya itu menggunakan bahasa yang jelas atau nama lainnya adalah menggunakan kalimat efektif. Ya, jadi standarnya itu baku. Kalimatnya efektif, tidak menggunakan bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing, dan tidak rancu. Contohnya, siswa Indonesia kembali meraih prestasi membanggakan di ajang internasional. Nah, seperti itu. Ini kan kalimatnya mudah dipahami, mudah kita cerna maknanya, bahwasanya ada siswa Indonesia yang kembali meraih prestasi di ajang internasional, seperti itu. Nah, seandainya contoh ini kita buat menggunakan bahasa yang tidak baku. Contohnya misalkan ada siswa Indonesia loh yang kembali meraih prestasi di ajang internasional. Nah, ada kata loh. Kata loh ini kan biasa kita gunakan pada percakapan sehari-hari dengan teman sebaya, dengan pada konteks yang tidak formal. Nah, itu merupakan contoh bahasa yang tidak baku karena kata loh ini juga pengaruh dari bahasa daerah. Nah, ada siswa Indonesia loh yang kembali meraih prestasi di ajang internasional. Nah, itu tidak baku. Jadi bakunya adalah siswa Indonesia kembali meraih prestasi membanggakan di ajang internasional. Seperti itu. Bagaimana anak-anak? Paham tidak? Ibu harap kalian paham pada bagian ini. Selanjutnya penggunaan kalimat langsung. Di kelas 7 kemarin, Ibu telah mengajarkan kalian tentang menggunakan kalimat langsung. Sekarang kita mengulas kembali bagaimana penggunaan kalimat langsung itu di dalam berita. Kalimat langsung dalam berita merupakan kalimat yang digunakan terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Di dalam teks berita tentu kita sering menemukan kalimat-kalimat atau tuturan langsung dari narasumbernya. Tuturan langsung dari narasumber itu penulisan dalam teks beritanya menggunakan kalimat langsung. Ciri-ciri kalimat langsung tentunya kalian sedikit masih ingat ya, sedikit paham. Nah, ciri-cirinya yaitu ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya.
Contoh, diawali dengan tanda petik pembuka. Saingan terberat datang dari India dan Cina, Taipei. Mereka lebih rajin belajar di luar latihan yang diberikan pemerintah. Mereka sejak dini memang sudah difokuskan untuk belajar sains lebih dalam. Latihan soal mereka pun lebih tinggi atau lebih sulit dibandingkan soal-soal IJSO. Cerita Davi. Nah, diakhiri dengan tanda koma dan tanda petik penutup, kemudian ada kalimat atau keterangan penyertanya. Jadi kalimat ini merupakan kalimat pernyataan. Di kelas 7 kemarin, Bu Eli kan sudah menjelaskan kalian sedikit tentang kalimat langsung dan contohnya. Jika kalimat itu berupa pernyataan, maka diakhiri dengan tanda koma, kemudian tanda petik penutup, lalu keterangan penyertanya. Jika kalimat itu berupa kalimat tanya, maka diakhiri dengan tanda tanya. Jika kalimat itu berupa kalimat perintah, maka diakhiri dengan tanda seru. Nah, karena ini merupakan suatu pernyataan, kalimat pernyataan, maka diakhiri dengan tanda koma, kemudian tanda petik penutup. Ya, jadi tanda petik pembuka, tanda koma, dan tanda petik penutup, kemudian diakhiri dengan keterangan penyertanya, yaitu keterangan penyertanya dengan ditandai dengan paparan cerita Davi. Nanti ada lagi paparnya. Misalkan, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, tanda petik penutup paparnya. Jadi diawali dengan tanda petik pembuka, kemudian karena kalimat pernyataan maka diakhiri dengan tanda koma, tanda petik penutup, lalu keterangan penyertanya. Kemudian ada penggunaan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, jadi di dalam berita, itu penulis biasanya ingin menuliskan suatu tuturan dari kalimat atau suatu tuturan dari narasumbernya ini menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, sejumlah staf Atmel Manado mengatakan bahwa kepala Atmel Manado sudah pulang. Nah, ini kan berasal dari kalimat langsung. Menjadi kalimat tidak langsung mendapatkan konjungsi bahwa. Ya, jika diubah menjadi kalimat langsung seperti ini. Kepala Atmel Manado sudah pulang. Tutur sejumlah staf Atmel Manado. Nah, kemudian penulis mengubahnya menjadi kalimat tidak langsung, menjadi sejumlah staf Atmel Manado mengatakan bahwa kepala Atmel Manado sudah pulang. Paham anak-anak? Jadi ini mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Yang mengubah siapa, Bu? Yang mengubah adalah penulis berita. Nah, penulis berita mengubahnya itu pasti mempunyai tujuan tertentu agar pembaca lebih paham atau menghindari banyaknya kalimat langsung yang ditulis di dalam berita. Makanya diubah menjadi kalimat tidak langsung dengan mendapatkan sisipan konjungsi bahwa. Selanjutnya penggunaan kata kerja mental. Nah, kalau kalian mendengar kata mental, kaitannya pasti dengan pikiran, dengan pemikiran, ya. Penggunaan kata kerja mental merupakan kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh, mereka memikirkan solusi untuk keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Nah, ada kata memikirkan, berarti ini penggunaan kata kerja. Memikirkan berarti kata kerja, ya, verba, kata kerja. Kata kerja mental karena merupakan hasil pemikiran, ya, berkaitan dengan pemikiran. Contoh yang kedua, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Nah, ada kata membayangkan. Membayangkan juga hasil dari pemikiran. Masuk kata kerja mental, seperti itu. Jadi,
Memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi merupakan kata kerja mental, merupakan kegiatan hasil pemikiran. Di dalam teks berita biasanya ditemukan kalimat-kalimat yang seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, ini selalu ada di dalam berita, berkaitan dengan unsur kapan dan di mana. Nah, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Ini selalu ada di dalam berita. Contoh, sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat, langit riau tampak mendung. Nah, ini merupakan unsur kapan, ya. Kapan langit riau tampak mendung? Sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Nah, contoh yang kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Ini merupakan berkaitan dengan unsur di mana. Nah, di mana gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter itu terjadi? Di Maluku pagi ini. Unsur di mana dan kapan. Di mananya di Maluku, kapannya pagi ini. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Nah, konjungsi temporal atau penjumlahan ini berfungsi untuk menunjukkan urutan waktu atau kronologisnya. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Nah, itu berkaitan dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktunya untuk menunjukkan urutan waktunya. Setelah ini, kemudian ada ini. Nah, seperti itu. Contoh, sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat, Sabtu, tanggal 15 bulan 3 tahun 2014, langit riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu keras. Nah, jadi untuk menunjukkan adanya mendung setelah mendung, nah ini kan kejadiannya langit riau tampak mendung. Untuk menjelaskan setelah peristiwa mendung, disisipkan konjungsi temporal kemudian. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Nah, itu merupakan kronologis untuk menunjukkan urutan waktu atau kronologisnya setelah mendung, kemudian ada hujan. Bagaimana anak-anak? Ibu harap kalian paham ya tentang penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Bagaimana anak-anak? Ibu harap kalian paham tentang kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Jika kalian belum paham tentang paparan kaidah-kaidah kebahasaan teks berita yang telah Bu Eli paparkan, kalian bisa langsung chat pribadi Bu Eli, bertanya dengan sopan apa yang tidak kalian pahami. Nah, anak-anak selalu jaga kesehatan, selalu menerapkan protokol kesehatan, agar kalian bisa selalu sehat dan kita bisa bertatap muka kembali. Ya, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya di bagian tugas di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.